Penerapan nilai kepemimpinan dapat diwujudkan dalam hal mampu menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin diharapkan mampu menjadi penggerak serta mengambil sikap yang tepat apabila terjadi konflik di antara para anggotanya. Nilai yang kedua, nilai transparansi dapat diwujudkan dalam hal memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka bagi masyarakat guna meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada penyelenggara pemerintah. Nilai yang ketiga adalah integritas. Penerapan nilai integritas dapat diwujudkan dalam hal selalu mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, selalu hadir tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Nilai yang keempat adalah tanggung jawab. Sebagai seorang ASN, hal yang dapat kita wujudkan adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, selalu melaksanakan kerja piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nilai yang kelima adalah nilai keadilan, yaitu dengan memberikan aturan atau sanksi yang tepat dan adil bagi setiap pegawai dalam lingkungan kerja tanpa membedakan status agama, ras, dan golongan. Nilai yang keenam adalah kepercayaan. Dapat diwujudkan dalam hal menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nilai yang ketujuh adalah keseimbangan. Dapat diwujudkan dalam hal menjalankan hak dan kewajiban kita secara seimbang sebagai seorang ASN. Misalnya, dapat membagi waktu kerja dengan ibadah secara seimbang. Salah satu nilai dasar ASN yaitu nasionalisme. Terdapat beberapa pengertian nasionalisme yang harus kita ketahui. Yang pertama, nasionalisme dalam makna politis, yaitu manifestasi kesadaran nasionalisme yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Makna yang kedua, yaitu makna dalam arti yang sempit, yaitu sikap meninggikan bangsanya sendiri, serta tidak mau menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Semangat nasionalisme ini juga dinilai sebagai semangat nasionalisme yang berlebihan. Makna yang ketiga, yaitu makna dalam arti luas, yaitu rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negaranya, sekaligus menghargai bangsa lain. Makna yang keempat, nasionalisme dalam kerangka Pancasila, adalah kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima, NDH 22, peserta Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong, Angkatan 72. Saya akan menjelaskan nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme dihubungkan dengan sila yang ada pada Pancasila bagi seorang ASN. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sila ini dihubungkan bahwa Pancasila harus ditempatkan secara proporsional. Pancasila bukanlah agama. Ketuhanan yang ada pada sila pertama melibatkan nilai-nilai universal agama yang ada di Indonesia. Tidak hanya satu agama, masyarakat Indonesia harus bebas memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih artinya? Ini terkait dengan hak asasi manusia dan politik luar negeri bebas aktif. Nilai HAM ini sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bunyinya bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara yang ada hubungannya dengan politik luar negeri adalah Undang-Undang Pembukaan yang mengatakan bahwa ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, sila ketiga yaitu, sebagai seorang ASN, salah satu perannya adalah perekat dan
pemersatu bangsa Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa kita harus mengedepankan musyawarah, mufakat, dan menghormati suara rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara harus mengintervensi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melakukan musyawarah untuk menghasilkan mufakat bersama, baik antar rekan kerja, lintas program ataupun lintas sektor, merupakan cermin jati diri bangsa, yaitu bangsa demokratis, yang merupakan pengaplikasian sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menyerobot antrian merupakan perilaku yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pancasila, yaitu pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.